Hai, film ini berkisah di kota Midcast, Camden. Seorang pria muda, Frank, dan wanita tua bercerai, Natalie, yang terlihat saling mencintai. Ketika Natalie berada di samping Frank, dia mengungkapkan bahwa dia merasa hidup setelah bercerai dengan suaminya Richard. Matt, dan Ruth Fowler menikmati pernikahan bahagia dan hubungan yang baik dengan putra mereka, Frank, lulusan perguruan tinggi baru-baru ini yang telah pulang untuk musim panas. Frank akan memulai sekolah pasca sarjana untuk arsitektur, tetapi sedang berpikir dua kali dan mempertimbangkan untuk tinggal di kota agar terus bekerja sebagai nelayan dan yang lebih penting berada di dekat Natalie dan anak-anaknya. Natalie juga sangat dekat dengan kedua orang tua Frank, terutama dengan Ruth. Mantan suami Natalie, Richard, mendatangi pesta keluarga untuk melihat anak-anaknya. Seketika keadaan sedikit menjadi tegang, tapi Frank dan Natalie berusaha mengendalikan situasinya. Ruth mengkhawatirkan pendidikan dan hubungan Frank dan Natalie karena mengetahui Natalie yang belum resmi bercerai. Sementara Matt menganggap itu hanya hubungan asmara dan itu bukan masalah. Jadi Matt mendukung apa yang diharapkan Frank. Suatu hari Natalie kembali ke rumah. Dia terkejut melihat Richard sudah di dalam rumahnya, di mana Richard berusaha untuk bisa memperbaiki kehidupan dia dan Natalie bersama anak-anaknya. Ketika Natalie mengungkapkan bahwa Richard tidak pernah berubah, Richard mengomentari pendapatnya. Bukankah jika orang-orang di sekelilingnya yang telah berubah, di mana dia merasa Natalie telah memiliki pacar baru dan mengambil anak-anaknya serta rumahnya? Richard menjadi marah dan pergi. Frank memiliki visi untuk berkeluarga dengan Natalie, walaupun Natalie memiliki pandangan di antara mereka berbeda umur. Tapi Frank meyakinkan Natalie dengan membuat bentukan kubus yang menyerupai rumah masa depan yang dia impikan bersama Natalie. Frank menolak desakan Ruth bahwa dia melaporkan kekerasan Richard ke polisi. Ketika Ruth mengetahui bahwa Richard mengajarnya dengan sangat keras, tetapi dia maupun Matt tidak menghubungi mereka. Frank bergegas ke rumah Natalie setelah menerima telepon ketakutan dari salah satu anaknya. Frank tiba untuk menemukan ruang tamu hancur dan Natalie dalam kesulitan. Dia mengatakan kepadanya bahwa Richard baru saja pergi dan memohon padanya untuk tidak memanggil polisi. Tetapi Richard segera kembali masih dalam kemarahan. Natalie membawa anak-anak itu ke atas dan Frank bersikeras melalui pintu depan yang terkunci agar Richard pergi. Dia berpura-pura melakukannya hanya untuk masuk melalui pintu belakang dan membunuh Frank dengan pistolnya. Keluarga melalui pemakaman dan Natalie juga ada di sana. Meskipun sama-sama hancur, Matt dan Ruth berduka dengan cara yang berbeda. Dengan Matt yang memasang wajah berani, sementara Ruth menjadi tertutup dan pendiam. Kemudian Natalie dihadapkan sebagai saksi di persidangan, namun hakim tidak mendapatkan kesaksian Natalie bahwa insiden itu terjadi saat dia berada dengan anak-anak di lantai kamar atas. Pengacara menganggap bahwa kematian Frank sebagai kecelakaan yang tidak disengaja. Matt dan Ruth bertemu pengacaranya untuk meminta keterangan tentang apakah Richard akan dihukum mati atau dibebaskan. Pengacara itu memberitahu Matt dan Ruth bahwa dia sedang berjuang dengan kuat untuk mendapatkan hukuman yang adil. Tapi dia mengatakan bahwa Richard dapat dibebaskan dengan jaminan karena keluarganya menjual banyak properti untuk membebaskannya. Matt pergi bertemu Natalie hanya ingin mengetahui seperti apa kematian Frank, namun Natalie mengatakan kepada Matt bahwa dia mengatakan dengan jujur dari awal kalau dia tidak melihat kejadian itu. Matt yang merasa tidak puas dengan kematian anaknya Frank, dia pergi ke kota untuk bertemu pengacaranya yang pernah membela mereka untuk kasus kematian Frank. Tapi ketika Matt memperhatikan dengan seksama pengacara itu berbicara, Matt menyimpulkan bahwa pengacara juga telah dibayar untuk mendukung pembebasan Richard. Matt akhirnya mencari solusi lain. Sementara Natalie datang bertemu Ruth dan bertujuan meminta maaf. Tapi Ruth menjadi marah, melampiaskan amarnya dan menampar Natalie dan tidak ingin mendengar permohonan maaf Natalie. Kemudian saat Ruth berbelanja di supermarket, dia terkejut melihat Richard di dalam toko. Richard yang ketakutan segera pergi dari toko, sementara Ruth kembali ke rumah dengan tegang saat merapikan barang belanjaannya, di mana Matt memperhatikan bahwa Ruth seakan-akan menyembunyikan sesuatu yang dia ketahui. Keduanya menjadi saling berargumen dan pertengkaran dimulai saat Ruth menganggap kematian Frank adalah akibat ambisi Matt. Akan tetapi keduanya menyadari bahwa mereka tidak bisa hidup dengan perasaan bersalah yang terus mempengaruhi hidup mereka atas kematian Frank. Kemudian Ruth memberitahu Matt bahwa dia tadi melihat Richard di swalayan saat berbelanja. Setelah itu Matt pergi menghadapi Richard, menghadapkan senjatanya di hadapan Richard, memintanya masuk ke mobil dan menyuruhnya mengendarai mobil bersamanya. Matt menyandera Richard, membawanya ke rumah Richard. Dengan perlahan Matt menuntunnya ke kamar tidur Richard.
Matt meminta Richard mengemasi pakaiannya walaupun Richard mengungkapkan bahwa dia sedang memperbaiki hubungannya dengan Natalie. Tapi Matt mengungkapkan juga karena dia tidak ingin Ruth terus melihat Richard di kota itu. Karena itu akan membuat hati Ruth semakin sakit mengingat anaknya Frank. Sebelum Matt menuntun Richard untuk keluar pintu, Matt menaruh sebuah tiket perjalanan di atas meja. Lalu mereka pergi dengan mobil di mana Matt telah mengatur semuanya untuk mengirim Richard keluar dari kota itu. Matt mengubah rencana penculikan Richard. Dia membawa Richard ke kabin Grinnell di mana Willis sedang menunggu dengan kendaraan lain. Willis mulai memuat barang-barang Richard, tetapi Matt ragu-ragu dan kemudian menembak Richard sekali di bahu dan 2 kali di belakang, membunuhnya. Willis terkejut menegur Matt karena tidak mengikuti rencananya. Matt menjawabnya dengan sederhana bahwa Richard berencana kabur dan dia tidak bisa menunggu. Keduanya berhasil mengubur tubuh Richard jauh di dalam hutan di luar kabin. Kemudian mereka kembali tetapi tiba-tiba terjebak di sebuah jembatan penyeberangan. Willis menyesalkan bahwa ini menghabiskan hampir 1 jam yang berarti mereka tiba kembali di kota tepat setelah matahari terbit pada pukul 4 pagi. Bukannya dalam kegelapan pada pukul 3 pagi dan Matt meminta maaf. Matt kembali ke rumah dan membungkus pakaiannya dengan selimut tua sebelum mencuci dirinya di wastafel lantai bawah. Dia kembali ke kamar tidur di lantai atas untuk menemukan Ruth terjaga di tempat tidur. Dia bertanya kepadanya, apakah kamu melakukannya? Matt tampak bermasalah dan tidak responsif. Dia naik ke tempat tidur dan kemudian berbalik darinya. Dia bertanya apakah dia baik-baik saja dan Matt terbata-bata menjelaskan foto yang dilihatnya di apartemen Richard dengan Natalie dalam pose penuh kasih sayang. Tetapi tidak dapat menjelaskan mengapa hal itu mempengaruhinya. Akhirnya Ruth bangun untuk membuat kopi. Matt berguling telentang dan melepaskan plester dari jari yang dilukai dengan jebakan pengangkut jari pelatuknya untuk memeriksa luka penyembuhan di bawahnya. Ruth memanggil dari dapur, "Matt, kamu mau kopi?" Tapi dia tidak menjawab. Demikian video alur ceritanya, saya harap Anda menyukainya. Jangan lupa berikan dukungan subscribe, berlangganan lebih banyak konten seperti ini, dan tekan tombol suka untuk membantu kami. Dan berikan komentar jika Anda memiliki rekomendasi film lain untuk Amerika film favorit Anda. Terima kasih telah menonton dan selalu berhati-hati.